langsung apa? Lain, insyaallah. Ku adunan takalok di antara Bapak Ibu itu luar biasa. Lah sakadangku sore contoh patuh lalu itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, apa yang mau saya baca, saya tulis di sini. Rasulullah bersabda, sejak saya ini diutus. Jadi sejak Nabi diutus ya, kamu gue garis. Umur Nabi Muhammad 40 tahun ketika itu, 40 tahun. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di usia 40 tahun, saya tulis di sini star. Ini star apa ini? Star. Ya. Beko bu, kalau ibu ada nama moto lah, panu apa beli kok foto. Kalau gini aku foto video. Tapi kalau di video boleh. Nah, cuma nanti api video ibu. Baik, sejak saya diutus kata Nabi, sampai terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah sebelumnya saya uraikan kepada Bapak Ibu, sebelum kiamat besar, kehancuran alam semesta, akan terjadi 10 tanda besar kiamat terlebih dahulu. 10 tanda besar kiamat ini mirip dengan 10 bukaan wanita yang akan melahirkan. Oli bodong lah memang kamalayan terjadi 10 bukaan. Betul tidak? Nabi mengumpamakan kiamat itu dengan kelahiran bayi. Terjadi 10 bukaan. Harazatun manzumatun fisir. 10 tanda besar kiamat itu bagaikan 10 butir-butir marjan. Jadi satu butir ini berlubang di bawahnya, tembus di atas, dan bisa dimasukkan tali di tengah-tengahnya. Ini butir pertama. Butir kedua juga demikian, masuk juga di tengah-tengahnya tali. Yang ketiga, keempat, dan sampai 10. Jadi ada tali di tengah-tengahnya seperti tasbih, ya. Di bagian bawahnya kata Rasulullah dibuat simpul sehingga tatahanlah 10 butiran tersebut. Ayyuqta'u silkun, ketika simpul tadi digunting, putus, apa yang terjadi dengan butiran yang paling bawah? Butiran pertama keluar enggak? Keluar. Nah kedua Pak, menyusul atau tidak? Pakai lama atau langsung menyusul? Jaraknya langsung keluar saudaranya. Ibarat wanita melahirkan. Bukan pertama, menyusul bukan kedua, bukan ketiga, makin kateh, bukannya makin tidak enggak jaraknya. Persis seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, sejak saya diutus sampai terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Nah ini tanda besar kiamat yang ke-7. Ada barang tadi tanda besar kiamat 10. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, Allah jadikan bumi gelap gulita seluruhnya serentak. Satu muka bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Diselimuti bumi ini oleh dukhan, kabut debu bersatu dengan asap, dan ini sangat panas. Orang saat itu tidak dapat membedakan kapan siang dan kapan malam. Orang di siang hari bolong mencoba mendekatkan telapak tangannya ke wajah lam yakad yaraha, dia tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya. Erupsi gunung Semeru ke Patanggal, sakalang-kalang hari, waktu terjadi kebakaran hebat di daerah Riau dan sekitarnya, orang sampai-sampai malam gelap gulita, padahal itu siang hari bolong. Jadi ketika asap dengan debu bersatu, bumi gelap gulita selama 40 hari. Peristiwa itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan dukhan. Apa namanya Bapak Ibu? Dukhan, 40 hari 40 malam. Setelah dukhan ini, kehidupan langsung berubah drastis. Manusia di muka bumi langsung terancam. Sementara situasi iklim dan udara sangat ekstrim panas, kemarau dan paceklik panjang sangat membunuh manusia. Pada masa itu tak lebih daripada 2 tahun kemudian paling lama terjadi tanda besar kiamat yang kedua, dan ini adalah puncak ujian terberat bagi manusia, yaitu seorang manusia yang paling terkutuk, seorang manusia yang paling terlaknat, seorang manusia yang ratusan ribu nabi khawatir dengan kemunculannya muncul pada saat ini. Dan dia akan mengumumkan dirinya adalah Tuhan, dan dia mengajak seluruh manusia sujud kepadanya. 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi saat itu sujud kepada makhluk ini. Dia adalah keturunan Nabi Adam.
Dan dia adalah satu di antara 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya. Jadi makhluk yang Allah panjangkan umurnya pertama sebelum malaikat. Yang kedua, iblis laknatullah alaih. Yang ketiga, Dajjal. Apa ya punya? Dajjal. Ya. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Dan kelima, Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah Tuhan, paling lama 2 tahun kemudian muncullah ke tengah-tengah manusia seorang keturunan Adam yang paling terlaknat. Dia adalah Dajjal. Seluruh setan satu muka bumi tunduk kepada perintahnya. Iblis pun merapat kepadanya. Kekuatan jin dan setan bersatu untuk mendukung Dajjal. Dan kekuatan sihir Dajjal mampu merubah langit. Kekuatan sihir di tangan Dajjal mampu merubah bumi. Dan dia bisa menghidupkan kuburan-kuburan. Bangkitlah orang-orang yang dikuburkan di sana. Tapi kata Nabi, demi Allah, orang yang bangkit di kuburan itu bukanlah sebenarnya orang yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang mati dan dikuburkan di sana. Jadi itu bukan sebenarnya orang yang mati, tapi setan yang menyerupai orang yang dulu pernah mati dan dikuburkan di situ. Ya, untuk menipu orang banyak. Sayalah Rabbukum, sayalah Tuhan kalian semua, sembahlah saya, kata si Dajjal. Tapi sejak kemunculannya, dia berhasil mengelilingi seluruh kota-kota sedunia, termasuk kota Padang Panjang. Orang-orang yang dari dusun, di kampung, di mana-mana akan datang ke alun-alun di mana kota itu berada. Dan manusia nanti akan menanti kedatangannya untuk mendapatkan berebutan makanan dan menyaksikan atraksi ketuhanan yang sangat menakjubkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, berapa lamanya dari Dajjal dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga? Hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Turunlah satu-satunya makhluk di bumi ini yang mampu menghabisi Dajjal. Dan dia adalah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan masih berusia 33 tahun. Turunlah Nabi Isa. Nanti kata Rasulullah, di Manaratul Bayadha, di Manaratul Bayadha Damaskus. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu tidak Manaratul Bayadha itu apa artinya? Menara putih di Masjid Jami' Damaskus. Dan hari ini Masjid Jami' yang berwarna putih, menara dan tiangnya putih, oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dikatakan, inilah masjid yang memiliki Manaratul Bayadha. Di masjid ini nanti Nabi Isa akan turun. Allah. Masjid itu sudah ada sekarang. Dan yang hebatnya tentang Dajjal, dalam hadis Sahih Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Nabi berkata, Dajjal saat ini sedang terikat di tengah pulau laut Yaman saat Nabi masih hidup ya. Dan betul, kakinya diikat dengan rantai yang besar dan berat, rantai besi. Tangannya juga terikat, lehernya juga terbelenggu dengan besi yang besar dan berat. Saat itu dia ditemui oleh Tamim Ad-Dari yang masih Kristen. Dengan 20 awak kapalnya berjumpa dengan Dajjal yang terikat di tengah pulau itu. Dan Dajjal berkata, saya adalah Al-Masih. Kalian tidak usah takut dengan saya. Hari ini saya tidak bisa menyakiti siapapun. Allah sedang mengikat kekuatan saya dan juga fisik saya. Tapi apakah kalian dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, ya benar kami dari Arab. Bagus. Di Arab sudah muncul belum seorang nabi yang ummi, dan dialah nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad. Ketika kami menjawab sudah, senang sekali si Dajjal. Berarti tak lama lagi saya akan dilepaskan. Cuma saya mau bertanya pada kalian, kalian kenal tidak dengan 3 alam ini? Bila terjadi di 3 alam ini, berarti saat itu saya lepas, yaitu Danau Tiberias, mata air Zuhar, dan kebun kurma di Baisan. Kalian kenal nggak masing-masingnya? Kami Ad-Dari dan kawannya menjawab, ya kami kenal. Itu ada di Palestina. Lalu sekarang tak jawab saya, apakah air Danau Tiberias masih banyak atau sudah kering, sudah menyusut? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sekarang airnya banyak, melimpah. Baik, tak lama lagi airnya pasti akan susut. Dan sekarang air Danau Tiberias sudah susut. Yang kedua, apakah kalian kenal dengan mata air Zuhar? Ya kami kenal, itu tak jauh dari Danau Tiberias. Apa yang mau kau tanyakan?
kata Tamim Ad-Dari kepada si Dajjal, apakah mata air itu sekarang masih mengeluarkan airnya atau sudah kering? Sudah tak ada lagi mata keluar airnya. Sekarang airnya masih banyak. Penduduk dan warga masih mengandalkan air mata air itu untuk bercocok tanam dan makan minum mereka. Lihat saja ya, tak lama lagi mata air Zuhar itu akan kering. Wahai Bapak Ibu, saya dan istri saya, kalau tak nampak ini mata saya rusak saja. Wah, ada paling belakang. Jadi hiburan dan energi saya itu Pak, melihat istri saya semangat saya langsung. Kalau dia tak nampak mata kecarian, cinta sejati itu Pak. Bu, sampai di mana kita baru? Sampai cinta sejati, mata air. Sampai di mata air. Saya dan istri sudah datang 2019 ke Palestina. Kami dengan izin dan nikmat Allah membawa 95 orang jamaah. Orang-orang Barado, orang-orang Bapitih dari Jakarta, ya, dari Palembang, dari Lampung, kami sama-sama ke Palestina. Dari Yordania dulu, di Yordania kami pergi ke Gua Ashabul Kahfi, kemudian lewat darat kami masuk Israel, ya, kemudian kami singkatnya masuk Palestina. Di Palestina kami berkunjung ke 3 tempat ini. Danau Tiberias. Apa kata guide yang mengguide kami asli orang Palestina? Dia mengatakan danau ini aslinya dulu di situ. Sekarang sudah puluhan meter susut airnya. Itu kata beliau. Yang kedua, kami mengajak, ayo Pak, kita sekarang karena tujuan utama kami melihat 3 tempat ini dengan mata kepala kami. Kemana katanya? Ke mata air Zuhar. Untuk apa kita ke sana? Kami mau melihat bagaimana kondisi air di sana. Sudah 2 tahun mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun katanya. Merinding kami Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kebun kurma Baisan. Kami singgah di situ. Kami lewat saja, kami sengaja tak turun. Ternyata di situ pohon-pohon yang tua-tuanya mati, sementara pohon-pohon mudanya rusak dan buah yang berbuah digerogoti oleh kumbang. Dan Nabi bersabda, salah satu ciri Dajjal keluar, kebun kurma Baisan sudah tidak lagi berbuah. Wahai Bapak Ibu, mata air mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan airnya. Danau Tiberias sudah susut, sementara kebun kurma Baisan sudah sangat tak terselamatkan. Maka 3 tanda ini membuat saya yakin manusia paling terkutuk ini hari ini telah lepas. Dan Nabi berkata, saat Nabi Isa nanti turun, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lut. Pintu Lot. Wahai Bapak Ibu, di zaman itu belum ada pintu Lut atau pintu Lot, belum ada. Siapa yang membuat pintu Lot? Di Tel Aviv. Di Tel Aviv ada sebuah gerbang. Gerbang itu disebut distriknya dengan sebutan Lot, ya. Dan dibuat gerbang. Gerbang itu disebut dengan Bab Al-Lot. Allah. Ternyata orang Israel, orang Yahudi yang mendirikan negara haram di tanah jajahan Palestina, mereka yang membuat pintu Lut tersebut. Dan disitulah nanti Dajjal dibunuh. Pintu Lut itu pun sudah dibuat. Bapak Ibu, tentang Dajjal, tentang Nabi Isa, ini adalah tanda besar kiamat. Jarak mereka ternyata tak jauh-jauh, ya. Kemudian tanda besar kiamat yang keempat, ya, setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Allah firmankan ini dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 96 sampai ayat 100, ya. Yaitu Allah lepaskan satu bangsa yang tak punya hati, tak punya perasaan, bangsa yang haus darah, keturunan Nabi Adam, tapi brutal, jahatnya minta ampun. Hobinya cuma membantai dan membunuh seluruh manusia dari ras apapun, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau nenek, mau cantik, mau jelek, semuanya dibantainya. Siapa makhluk ini? Allah sebut dalam Al-Quran nama mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kata Rasulullah, tak ada cara untuk selamat dari mereka kecuali satu, bersembunyi dan berlindung di tempat-tempat yang mereka tidak bisa temukan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau Dajjal masih bisa kita lari, masih bisa kita masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela, baca surah Al-Kahfi dalam rumah, kamu akan selamat, kata Rasulullah. Masih bisa Pak. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj, juru rumah itu diantam, pintu didobraknya, ya. Siapapun yang nampak mereka bantai.
Wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, singkatnya, Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, ketika Ya'juj Ma'juj lepas, jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu adalah setiap 1000 orang manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj satu yang kalian. Itu perbandingannya Pak. Sehebat Allah itu bila dia Pak, model Jackie Chan Pak, lalu ini model Bruce Lee Bapak, lewat Ya'juj Ma'juj dan mereka brutal. Mereka membawa senjata-senjata manual dan mereka tidak punya hati, tidak punya perasaan. Oke? Ya'juj Ma'juj ini Allah binasakan berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya saja ya, masuklah setelah itu tanda besar kiamat yang kelima. Apa tanda besar kiamat yang kelima? Matahari terbit dari sebelah barat. Terbitnya cuma satu kali. Menjelang matahari terbit di sebelah barat, bumi ini mengalami gelap gulita seperti 3 malam berturut-turut. Jadi orang yang ada di muka bumi merasakan lamuna malam kuah, lamuna malam kuah. Di malam itulah kesempatan terakhir orang membaca Al-Quran. Kenapa? Besok ketika matahari terbit dari sebelah barat, seluruh Al-Quran yang ada di muka bumi sudah hilang. Dari tulisan, tinggal kertas putih saja lagi kata Nabi. Ya, dari hafalan sudah diangkat seluruhnya. Jadi matahari terbit di sebelah barat hanya 1 hari saja. Besoknya matahari normal terbit dari sebelah timur dan tenggelam sebelah barat. Jadi hanya 1 hari. Tapi manusia sedunia menyadari inilah salah satu di antara tanda. Dan sesudah terbit sebelah barat, taubat sudah tidak lagi diterima. Oke? Yang keenam. Nomor ya. Tanda besar kiamat yang keenam. Nah, ini Allah firmankan dalam Al-Quran. Ini bukan dongeng Pak. Ini dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 82. Ya, ayat 82. Nama Allah keluarkan dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang melata di muka bumi. Binatang ini cerdas, binatang ini pintar dan ramah, binatang ini punya kaki dan tangan yang banyak. Binatang ini dengan cepat menangkap-nangkapi manusia. Dan binatang ini membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dengan cepat dia memberi tanda ke setiap manusia yang pernah dipegangnya. Siapapun orang ditangkapnya, lalu dia sudah tahu yang ini mukmin atau ini kafir. Adapun orang mukmin, cincin Nabi Sulaiman yang di tangannya diusapkan. 1 kali usap, putih bercahaya, bersihlah wajah orang ini. Kalau orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke bunuh-bunuh orang kafir ini, diketokkan, menghitamlah wajahnya. Setelah itu orang ini dilepas. Dan wajah manusia di bumi hanya ketika itu ada putih bersih dan hitam gelap. Ada cuma itu. Sehingga antara satu dengan lain bisa memanggil hai muslim, hai kafir. Begitu Pak. Tapi sudah tidak ada lagi keinginan untuk saling berperang, saling membunuh. Mereka hidup dunia sudah sangat damai. Binatang ini Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat yang ke-82 dengan sebutan Dabbatul Ardi. Munculnya di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Kemunculan terakhirnya adalah dari bumi Mekah. Setelah selesai isinya memberi tanda kepada manusia, binatang ini kembali tenggelam di Mekah dan hilang. Barulah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Ini sekaligus menutup sekaligus start, ini finishnya. Finish. Berakhir ya. Menutup apa? Menutup keberadaan umat Nabi Muhammad, orang-orang Islam yang beriman yang ada di dunia. Apa yang terjadi dengan tanda besar kiamat yang ke-7? Yang terjadi adalah akan berhembus atau bertiup dari negeri Yaman angin lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Lembut, sejuk, wangi kasturi. Angin ini ternyata bukan angin biasa Bapak Ibu. Ternyata ini adalah angin kematian. Dari mana sumber tiupannya tadi? Dari negara Yaman, ya. Angin lembut kematian. Jadi angin ini Bu, dengan cepat bertiup dari Yaman membungkusi bumi. Siapapun di muka bumi ada umat Nabi Muhammad yang masih ada iman di dadanya. Walaupun imannya cuma seujung kuku, angin tersebut pasti akan sampai kepada orang itu. Walaupun orang itu ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di lembah, ada di pulau, ada di gurun Sahara, di mana saja ada orang beriman, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin lembut kematian ini sampai kepada orang itu. Saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut tersebut, saat terhirup olehnya angin itu, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia.
Maka kejadian ini menyebabkan serentak seluruh orang-orang beriman sedunia meninggal dunia. Kabar baiknya berarti orang beriman umat Nabi Muhammad takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini kabar baik. Itu kalau seandainya kita selamat dari fitnah Dajjal. Tapi siapa yang beriman dengan Dajjal? Angin berhembus yang datang dari Yaman, angin kematian ini tidak akan berpengaruh kepadanya. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang sudah beriman kepada Dajjal, dia akan mati dalam keadaan kafir dan dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sementara 2/3 penduduk bumi nanti akan sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal di kalangan umatku, kata Rasulullah, adalah kaum wanita. Ibu mendengarkan kajian ini, setelah ini perlu lebih banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai kami yang termasuk menyembah Dajjal itu, ya Allah. Sementara Dajjal sekarang demi Allah telah lepas. Rasul berkata, sejak Dajjal lepas sampai dia muncul di tengah manusia, ada jeda waktu 40, kata Nabi. Di sini Nabi tak menjelaskan. Ditanya oleh sahabat, 40 apa itu ya Rasulullah? 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi tidak mau menjawab. Pokoknya kata Nabi, ada jeda waktu 40. Tapi semua tanda-tanda yang terjadi di bumi pada hari ini, saya bersaksi, itulah tanda-tanda kemunculan Dajjal. Dajjal tak lama lagi, Bu. Dajjal tak lama lagi. Oke, kita lanjut. Setelah angin lembut kematian, habis sudah orang Islam yang beriman di muka bumi. Nah, Nabi bersabda, 40 tahun setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Di hadis yang lain, Nabi berkata, 1 atau 2 generasi setelah itu terjadilah kehancuran alam semesta, kiamat. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10 ini hanya disaksikan oleh orang yang tidak kenal dengan Allah sama sekali. Mau tahu apa yang ke-8? Mau tahu apa yang ke-8? Tidak usah saya lawak, kan ada resikonya. Ingin tahu juga? Ingin tahu juga? Yang nomor 8 kata Rasulullah, terjadi penenggelaman seluruh daratan bumi sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, sampai ke Suriah, sampai ke Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang ke-8. Tanda besar kiamat yang ke-9 nyusul langsung. Semua daratan bumi yang ada di barat tenggelam semua. Suriname, Brasilia, seluruh Afrika, seluruh daratan benua Amerika, dan seluruh Eropa tenggelam masuk ke dalamnya. Lalu yang tersisa mana? Yang tersisa adalah satu onggok daratan bumi yang ada di timur tengah sekarang, dan nanti namanya akan kembali ke aslinya. Ini adalah Syam, dan inilah Jazirah Arabia, dan ini adalah Yaman. Cuma ini yang tersisa lagi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10 akan keluar dari dalam perut bumi Yaman, lagi-lagi dari Yaman nih, api raksasa setinggi-tinggi gunung dan setinggi-tinggi bukit. Api ini sangat panas dan ganas. Seluruh orang yang ada di Jazirah Arab ketakutan merasakan kepanasan dan ganasnya api yang berasal dari perut bumi Yaman ini. Lalu mereka seluruhnya lari ke negeri Syam. Saat seluruh mereka sudah berkumpul di negeri Syam, barulah mereka Israfil meniup sangkakala kiamat. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Jadi tanda besar kiamat ke-10 adalah keluarnya api raksasa. Informasi bagi Bapak dan Ibu, buka YouTube. Lihat apa yang terjadi di dalam perut bumi Yaman hari ini. Sudah ditemukan kawasan yang di dalam perut bumi itu bolong-bolong panas. Ketika dilihat bisa masuk awak Bapak Ibu. Anak seekor lembu pun bisa dimasukkan. Kita lihat ke dalam api yang saling lahap-melahap. Jarak 4 meter api dulu balik lubang. Jarak 10 meter api. Dan itu semakin meluas sekarang. Para pakar dan ahli mengatakan mereka belum mampu menentukan berapa besar tekanan api yang ada di kawasan itu, yang makin lama makin meluas.
Demi Allah, wahai Bapak Ibu, saya berkata di depan Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kalau bagi saya adalah pertunjukan dari Allah kepada manusia yang ada di muka bumi, bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 pemanasannya sudah Allah mulai. Maka ya Allah, melihat daripada tanda-tanda ini, dari Dukhon, Dajjal dan sebagainya, kita melihat Dukhon itu bido ya. Dukhon ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, penyebabnya adalah hantaman batu meteor dari ruang angkasa. Penyebab Dukhon. Dukhon itu lain disebut dengan simpul yang tadi digunting, diputus, sehingga keluarlah tanda besar kiamat yang pertama. Simpul itu adalah hantaman meteor. Hantaman meteor. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini ini yang menyebabkan terjadinya Dukhon. Saya tidak bisa menguraikan panjang mengingat waktu ya. Saya tadi hanya berjanji jam 9 selesai. Kalau jam 9 10 awak masih jual, masih ikut pembahasan awak. Masih lama mulai itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Ibu sabar ya Bu ya. Ibu sabar. Bisa Ibu sabar? Bisa Pak sabar Pak? Bisa sabar Pak, ya nggak sabar ya? Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu ingat nggak kata Rasulullah akan terjadi hujan meteor? Kapan itu ya Rasulullah? Kalau kalian hai orang Arab sudah minum minuman keras, kalau kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, kalau kalian sudah bermain-main mendatangkan musik ini Allah Ta'ala, berarti insya Allah Ta'ala mulai hantaman meteor akan menghantam bumi, terjadi Dukhon, lalu susul menyusul. Jangan heran Bapak Ibu, kok ini banyaknya bencana? Karena memang Dajjal ini sudah sangat dekat munculnya. Kalau sudah sangat dekat, aura negatifnya membuat berbagai macam kekacauan dan bencana di muka bumi. Sekarang ini, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua serentak Allah wafatkan di muka bumi ini, kalian semua akan menyaksikan 5 fase sejarah. Kamu boleh ketik-ketik sendiri. Fase pertama kata Nabi, fase nubuwah, di mana kalian semua langsung dipimpin. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Lamanya 23 tahun. Setelah itu kata Rasul, ada berapa fase? 5 fase ya. Fase pertama fase kenabian, 23 tahun lamanya. Fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin ala minhajin nubuwah. Fase para sahabat yang memimpin dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Dan ini alhamdulillah dan ini lamanya 30 tahun kata Rasulullah. Setelah itu masuklah fase ketiga. Fase ketiga, kalian akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang menggigit. Kerajaan. Dan ini yang paling lama, lamanya 1227 tahun. Fase yang ketiga ini sepakat ahli sejarah sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Ingat baik-baik, fase ketiga sudah selesai. Berarti fase keempat, fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Allah Akbar. Ribuan tahun namanya. Dan fase ini telah selesai. Kalian masuk fase keempat, dan ini adalah fase tergelap dan fase yang paling berat yang akan kalian jalani. Nah, fase keempat ini ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Fase keempat ini Bapak Ibu adalah fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Islam tidak memimpin dunia pada masa ini. Islam sedang tidak memimpin dunia. Pada masa inilah kalian mengalami fitnah terberat. Ya, fitnah terberat disebut dengan fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah. Sampai puncak fitnah Duhaimah ini Dajjal kedua. Pada masa ini tidak sedikit umat yang sesat.
Pada masa ini tidak sedikit umatku yang ahli maksiat. Pada masa ini tidak sedikit umatku yang menjadi musyrik. Pada masa ini tidak sedikit umatku yang fasik. Pada masa ini tidak sedikit umatku yang murtad. Pada fase ini sangat banyak orang-orang munafik bermunculan dari umat Nabi Muhammad. Fitnah duhaima, puncaknya Dajjal keluar di fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak berkuasa, semua kejahatan dan kesesatan muncul di mana-mana. Kita hidup di fase terberat, Bapak Ibu. Orang yang beriman pada masa ini sabar dan istiqomah. Pada masa itu kata Rasulullah berhak mendapatkan 50 kali lipat pahala para sahabat. Terkejutlah para sahabat, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat mereka yang hidup zaman mereka? Kata Rasul, 50 kali lipat pahala kalian. Kenapa demikian hebat pahala orang hidup zaman sekarang? Karena hebatnya ujian di sini. Hebatnya ujian di sini. Bapak Ibu, pada masa ini umat Islam dizalimi di mana-mana. Ulama disakiti di mana-mana. Pada masa ini jarang bisa didapatkan keadilan. Pada masa ini semua kejahatan memang sedang diunggulkan. Terasa apa tidak? Terasa apa tidak? Pada fase keempat. Di fase keempat ini nanti akan muncullah Duhan, Dajjal, Isa dan Ma'juj. Baik, setelah itu kalian masuk pada fase kelima. Nah, ini fase yang paling membahagiakan. Fase kelima, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Kepemimpinan kalian pada masa itu kata Rasulullah seluruh dunia 100%. Jadi fase pertama, kedua, ketiga dan kelima Islam memimpin dunia. Pada masa ini hidup bagaikan di surga dunia, Bapak Ibu. Tapi di fase keempat di mana samparono ujian. Orang yang tak teguh berislam, orang yang tak sabar dan istiqomah, dia pasti hanyut. Dia pasti akan hanyut. Apalagi Dajjal keluar dia mutar. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang pertanyaannya, berapa lamakah dari Nabi diutus sampai Allah wafatkan serentak umat Islam seluruh dunia dengan tanda besar kiamat yang ke-7? Berapa lamakah masanya? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ternyata ini ada diuraikan oleh Nabi. Berapa lama dari start finish? Cuma saya, hadis yang menguraikan itu adalah hadis ahad. Jadi hadis itu ada 2 tingkat besar. Pertama hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3 levelnya. Level yang tertinggi sahih, level yang di tengah hasan, level paling bawah dhaif. Mutulihlah. Hadis yang tertinggi apa namanya? Hadis mutawatir. Kekuatan hadis ini sama dengan kekuatan ayat Al-Quran. Nah, level yang kedua namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkat. Tingkat tertinggi adalah hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Hadis pertengahan namanya hadis hasan. Hadis paling bawah namanya hadis dhaif. Ya. Nah, sekarang riwayat yang bercerita tentang start finish adalah dari hadis ahad. Dan sayangnya hadis ahadnya di level terbawah, hadis dhaif. Hadis dhaif. Pak, hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, undang-undangnya adalah satu, kita tak boleh membina akidah dan keyakinan dari hadis dhaif. Yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tak boleh dijadikan dalil untuk urusan-urusan pokok agama. Usuluddin tak boleh dari hadis dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif kalau melanggar dan menyelisihi hadis yang di atasnya, langsung hadis dhaif itu tidak dianggap. Yang keempat, hadis dhaif kalau diceritakan wajib disampaikan status hadis tersebut. Yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadhail a'mal, dalam urusan rangsangan-rangsangan orang untuk beramal, tarhib dan tarhib. Tapi hadis dhaif tetap diakui sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW, dan dia wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja di muka bumi. Itu hadis dhaif ya. Kenapa? Ini masih diakui hadis Nabi. Di luar ini baru hadis maudhu', yaitu hadis palsu, baru ditolak.
Tapi kalau hadis dhaif masih perkataan Nabi. Nah, adab yang ketujuh, kalau hadis dhaif berbicara tentang masa depan dan perkara gaib, cukup menjadi ilmu dan pengetahuan. Namun bila terjadi sesuai dengan kenyataan, barulah hadis itu naik kepada sahih dan wajib kita meyakininya. Paham sampai di sini, Pak? Yang terakhir, hadis dhaif kalau ditumpang dan didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sama-sama dhaif, maka hadis dhaif ini naik satu tingkat menjadi hasan li ghairi. Jadi paham tak paham Bapak Ibu, saya wajib menyampaikan masalah ini karena saya yakin ada orang-orang alim di sini, ada orang-orang berilmu, biar jangan berkata karena Allah ya hadis dhaif dipakai dalil. Saya menjelaskan adabnya supaya menjadi pegangan kita. Toh hadis dhaif tetap perkataan Rasulullah SAW. Sekarang Nabi berkata, sejak aku diutus sampai seluruh manusia yang beriman, Allah wafatkan umur kalian adalah umur orang Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nah, dalam sejarah orang Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun, Pak. Lebih kurang 2000 tahun. Lalu umat Nasrani barah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 barah. Berapa 2000 kurang 600? 1400 tahun. Itu tuh saja yang Nabi maksud di Hijriah Hijriah. Buya, kalau dari start ke finish itu adalah 1400. Sekarang kita sudah 1443. Takkan atau longsong, Wah. Udah kebablasan ini. Tunggu dulu, ini baru satu riwayat ya. Di riwayat yang kedua dari Abu Daud, walaupun dhaif, tapi jalur riwayatnya sangat banyak sehingga hadis ini naik satu tingkat ke atasnya, hasan li ghairi. Apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Barat tadi umur umat Nabi menurut Rasulullah dari Allah barat 1 hari tambah setengah hari. Bu, 1 hari di sisi Allah para lama menghitung di dunia 1000 tahun. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Berarti 1,5 hari barat 1500 tahun. Nah, 1500 tahun hitungan Hijriah. Berarti kan ada 2 kelompok hadis nih, 1400 C, 1500 C. Ma yang benar 1400 apa 1500? Maka cara menghitungnya ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Cara yang benar adalah serahkan bagaimana para ulama ahli hadis mengkaji ini. Ternyata dalam kajian mereka, jumhurul muhadditsin, mayoritas ahli hadis sepakat mengatakan bahwa dari start ke finish, sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak Allah wafatkan umat Nabi adalah antara 1400 ke 1500. Di antara ini habis umat Islam seluruhnya. Di antara 1400 ke 1500 habis umat Islam. Gampang buat pandangan begini. Kecut hati kita mendengarnya. Awalnya 1400 sampai 23 Bang. Ya Pak. Sementara di antara itu umat Islam habis. Tapi saya dalam hal ini lebih sepakat dengan ungkapan bahasa dari Syekh ahli hadis dunia, Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah lebih dari 1400, tapi akan lewat dari 1500. Itu redaksi bahasa yang lebih kuat. Lebih dari 1400, tapi takkan lewat dari 1500. Baik Bu, mari kita berhitung sekarang sebentar Pak. Tahun berapa Hijriah ini? 1443 Hijriah. Hijriah. Sejak kapan menghitung Hijriah? Hijriah itu dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke, betul ya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sejak itu baru dihitung tahun Hijriah.
Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Nah, beliau telah jadi Nabi dan Rasul di Mekah, hidup di Mekah selama 13 tahun. Artinya 13 tahun sebelum hijrah ini wajib ditambahkan ke tahun hijrah yang ada. Betul tidak? Betul tidak? Ini nyambung Ibu kok? Masih nyambung Bu? Cik santai Bu, saya lihat jam dah. Lembarah mudah nih Bu. Yang 8 kurang 12 Bu. Yang percaya lo kata itu. Baik Bapak Ibu, tambah 13 beliau di Mekah. Jadi berapa? 1456 yang udah jalan. Yang udah jalan. Sekarang kita ambil angka yang paling aman lah. Angka paling maksimal 1007. Nyunakan lagi dari semua itu tinggal dikurangi saja lagi berapa? 5.000 kurang 1.000 berarti 56 barang. Barang si soleh. Paling lama mulai berarti hampir tahun lain orang Islam yang beriman di dunia ini paling lama mulai Pak. Dalam hampir tahun itu kejadian usaha walahnya terjadi seluruh. Lalu itu saran tak Allah matikan. Kok paling lama bisa jadi kurang dari 10 nanti? Berkurang luar ya kok. Betul tak? Artinya sudah dekat atau masih lama? Ala dake atau santalai? Santalai. Maka Bapak Ibu mendengarkan pengajian ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu, stoplah bernafsu mencari dunia untuk 7 turunan. Bagikan dunia masih 1000 tahun. Boleh cari dunia tapi dengan tekad. Bila dunia saya dapatkan, saya harus menangkan akhirat saya. Bila dunia saya dapatkan, saya harus menjadi manusia yang paling dermawan di mata Allah. Saya harus menjadi manusia yang paling berguna untuk agama Allah dengan dunia yang di tangan saya. Oleh itu, jangan cari dunia palaweh tanah. Banyak kabun apalagi cari hutang kapal. Paling untuk baru kapal tiket rumah. Anggota rumah cuma 2 orang ya. Kicir ini cir. Anak ada do, tapi rumah salah satu di hotelan gitu. Wahai Bapak Ibu, setelah dengarkan pengajian ini, merindinglah kita hendaknya. Lah begitu nyata tanda-tanda Allah tunjukkan kawal ada kek bana. Maka yang terfikir oleh Bapak Ibu apa? Saya harus berbeda dari sebelumnya. Bila sebelumnya saya muslim yang pas-pasan, ke depan tidak boleh lagi. Saya harus menjadi muslim yang kafah. Bila sebelumnya saya solehah, ke depan saya harus lebih solehah. Bila sebelumnya saya laki-laki yang sholatnya kadang di masjid, kadang di rumah. Tidak, setelah ini saya pastikan saya di shop pertama di masjid. Dimanapun saya berada, saya ke masjid. Begitu Bapak Ibu, ini udah dekat. Ketika udah dekat ini, jiwa para sahabat masuk ke kita maunya. Bersemangat menghabiskan sisa umur, sisa waktu yang ada untuk menjadi pemenang akhirat dengan memanfaatkan lapangan dunia yang ada. Begitu Pak Ibu. Jadi Bu, bukan makasih Ibu menyampaikan iko Pak, hilang semangat ide apa? Sudah mendengar pengajian kok layuh lutut ya Pak. Pai keluar menuju ke rumah, lama saya esok terompa di lantai. Batanya bini di rumah, dia udah. Ba kau latih udah pulang ke rumah. Lelaki kiamai. Tu ba ada? Endak lain. Endak lain, endak nambah anak lain. Lah cukup singgah siku. Kena muda-muda itu bulan. Padahal apa niat kau bulan Januari menikah. Dia dalam kajian kau berkirim surat ke calon mertua, calon istri. Mengingat lelaki kiamai akad nikah awak dalam surga selagi Allah. Itu salah tu Pak. Adalah bapak yang punya anak kelas 3 SMA ya, 3 SMA. Cubitnya Ustaz. Ini terang ada yang pengajian dari itu. Lai Pak. Tu Pak, lah yakin yang kiamat ada ke yo Pak. Aku kuliah juang lain. Enggak Pak, ayo mentau. Salah, bukan begitu cara berpikir Pak. Bukan begitu. Pesan Nabi Muhammad kepada kita, seandainya besok sudah pasti kiamat. Besoklah pasti kiamat Pak. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu dan masih bisa kamu tanam hari ini. Tanam kata Nabi. Tanam hari ini. Walaupun besok udah mau kiamat. Padahal Nabi kan tahu kalau kurma ditanam bijinya hari kiamat, sampai 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Besoklah mau kiamat, Nabi tetap menyuruh tanam. Apa artinya itu Bapak Ibu? Sedekat apapun huru-hara kekacauan dan tanda besar kiamat akan terjadi,
Apa yang hari ini bisa kita buat hal yang positif? Buat, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Itu maksudnya Pak. Itu maksudnya. Ambo baru tahun 2006 balik mendirikan pesantren putra, putri, tahfiz Quran dan ulum syar'i. Baru 2006 balik. Lah tak lain itu sebenarnya. Ustaz Abdul Samad baru mendirikan Islamic Center dan pusat pendidikan kader dai. Baru tahun itu. Tengku Zulkarnain lah almarhum. Beliau juga mengundang saya bolak-balik ngajak untuk menggalang dana untuk pembangunan masjid dan pesantrennya. Lah satu waktunya baru mendirikan pesantren. Walaupun mereka yakin dengan ini, mereka sangat memegang erat pesan Nabi. Sedaki apapun kiamat terjadi, hari ini apa bisa kamu buat positif? Buat. Makanya Pak, jangan heran Bu. Ambo ingin anak-anak ambo bisa aku jadi ulama-ulama gadang, pewaris-pewaris para nabi, hafiz hayat, hafiz hadis. Mereka lah yang ke depan menjadi bintang-bintang agama di masa depan. Itu cita-cita ambo Pak. Dengan cita-cita itu saya tidak ragu-ragu. Alhamdulillah Bu, anak ambo baru 8 balik orang. Baru 8 balik orang. Dengan izin Allah, sampai bulan atau 5 bulan nak katibo layi 2 lay, jadi 20 insyaallah. Apa tujuan saya? Saya ingin ke depan anak-anak ini kelak menjadi bintang-bintang agama yang menerangi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Itu cita-cita apa tu Pak? Kalau boleh tu Buya, kan huru-hara lah dake. Biarlah. Ambo mengikuti pesan Nabi agak ku bisuak kiamat. Hariku masih bisa bercocok tanam. Cocok tanam hariku. Lah jaleh tu deh Bapak. Lah jaleh tu. Jangan sampai apa gabi lo orang rumah beko di rumah. Lah dengar tu pihak lah ada. Enggak usah beranak lah, setuju dah. Salah tu Pak. Jadi kita berubah cara fikir. Semangat hidup semakin menyala. Semangat hidup semakin membara, tapi yang bermanfaat untuk agama. Yang dunia juga fikir ya Pak. Yang dunia juga fikir lah. Awak antara kini jo bisuak mati gua. Kiamat pula dah kek puluh. Carilah dunia tapi layani agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ke celer-celer musajid jangan dantang jo bunyinya letang jo. Atau yang warna biru abu pucet tu nang masuk apa. Lalu suah bentuknya. Cari nang paling rancak masukan. Cari musajid kau bisa mau tolong. Cari pesantren main yang perlu bantuan. Kau ada pesantren awak paling dak kek wa namanya pesantren Darul Muwahhidin. Aduh Ustaz wak salah surang kok. Banyak nak ditolong pesantren tu Pak. Ambo tahu luar biasa pesantren tu bansainya. Tetapi luar biasa prestasinya untuk agama. Pesantren tu sangat butuh pertolongan gini. Pak iya Pak kasinan bisa kami bangun. Oh kamar, oh kelas, waduh kami satu cik. Ambo tahu mana pesantren Darul Muwahhidin. Ustaz Kambrianto dan timnya yang mendirikan itu. Bantu Bu. Pak banyak tabungan akhirat awak lah kadake lebih dari dunia awak. Pak banyak tabungan akhirat awak. Ibadah betujuh. Ayo Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mendengarkan pengajian ini. Sebelumnya Bapak soleh, maka lebih soleh lah setelah ini. Bu, stop amal salah, melangkahlah ke amalan soleh. Berubahlah dari orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, demikian nasihat ini. Semoga berguna, bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Berubahlah orang-orang yang hatinya terbuka. Mudah-mudahan menjadi lebih kuat Bapak Ibu setelah mendengarkan ini imannya. Menjadi kuat hidayah yang ada di hatinya. Amin ya Rabbal. Ramikan masjid. Salatlah berjamaah di masjid. Jangan di rumah mulai. Taklah mulai Pak. Huru-hara dan bencana fitnah akhir zaman yang Allah jaga, Allah selamatkan adalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Amal solehnya ikhlas, amal solehnya sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama Rabbani. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis dan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, makhluk-makhluk-Mu yang selama ini masih banyak terpedaya, masih banyak lalai dan maksiat dosa. Ya Allah, ya Rabbana, sementara umur kami semakin sedikit, sementara dunia ini juga sebentar lagi akan sirna. Ya Allah, akan sangat banyak petaka, bencana dan musibah yang akan Engkau datangkan kepada kami. Belum lagi hantaman huru-hara dan fitnah keimanan yang ke depan akan mengguncang dan menghilangkan iman di dada kami. Ya Allah, kami mengangkat tangan-tangan kami dengan memenuh melas kepada Engkau ya Allah. Kasihani kami ya Rabbal Alamin, kasihani kami seluruhnya ya Allah. Kami takut ya Allah berjumpa denganmu, sementara amal kami tidak seberapa, dosa kami tak terhingga. Kami takut ya Allah menghadapi akhir zaman ini, sementara iman kami masih lemah dan rapuh, amalan kami juga tidak dapat dibanggakan apa-apa. Ya Rabbana, apabila Dajjal nanti muncul, apakah kami termasuk yang akan binasa dan celaka? Apakah kami yang termasuk murtad dan berpaling dari jalan-Mu ya Allah? Kami berlindung ke hadirat-Mu ya Rabbana. Jadikan kami dan jadikanlah istri-istri kami, suami-suami kami, anak keturunan kami dan keluarga besar kami, sanak famili kami, termasuk yang Engkau selamatkan di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabbana, kuatkanlah iman dalam dada kami ya Rabbana. Kuatkanlah hati kami menyukai amal soleh ya Rabbana. Jadikanlah di hati kami jijik, benci dan takut menambah dosa ya Allah, mendekati tempat-tempat dosa ya Rabbal Alamin. Dan kami takut berteman dengan kawan-kawan yang melalaikan kami dan mengajak kami kepada dosa. Ya Allah, ya Rabb kami, tumbuhkan rasa manis dan indah di hati kami saat kami bisa berbanyak sujud kepadamu ya Allah. Tumbuhkan rasa suka dan hobi di dalam dada kami, banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa melantunkan zikir dengan bibir dan lidah kami ya Allah. Jadikanlah bibir kami, jadikanlah anggota tubuh kami menjadi asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah untuk hamba-hamba-Mu yang ada di sekitar kami. Ya Rabbana, lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Rabbana, lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Rabbana, lindungi kami dari su'ul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Amin amin ya Rabbana ya arhamar rahimin. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari syaitan yang terkutuk dan dari diri-diri, jiwa-jiwa dan nafsu yang lemah ini. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kelemahan kesalahan itu. Saya minta izin kepada Bapak Ibu untuk berpamit di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saya sama-sama berjumpa kembali di depan gerbang pintu surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari baca surat Wal Asri bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن Sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca doa ini, maka sebelum dia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah akan menggugurkan seluruh
dosa-dosa kecil yang terlanjur dia buat sebelum itu. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.